Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan untuk kita berhenti dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak pernah berhenti dari mengkaruniai kita berbagai nikmat. Oleh karena marilah kita senantiasa jaga syukur kita kepada Allah dengan cara bukan sekedar mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tetapi bahkan mari kita gunakan nikmat Allah itu untuk kembali mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ayat demi ayat kita sudah lalui. Pagi hari ini kita akan masuk kepada ayat ke-21 dan ke-22. Jadi dua ayat saja. Sudah kelihatan ya. Ayatnya ini 21 dan 22. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, i'budu rabbakum. Kalau bahasa Indonesia mungkin biasanya diartikan dengan sembahlah Tuhan kalian. Tapi sebetulnya tidak cukup ibadah itu diartikan dengan sembah, karena itu sudah bermakna nyatut. Harusnya 100%, dia hanya dikasih 30%. Berarti kan termasuk menjadi korupsi juga ya. Korupsi definisi. Nanti kita lanjutkan dulu. Jadi saya sukanya sebetulnya beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian Allah. Lalu kemudian Allah jelaskan, Rabbakum, Tuhan kalian itu siapa? Allah berfirman, Alladzi khalaqakum, Tuhan kalian itu adalah yang telah menciptakan kalian. Bagi orang pinter langsung, kalau Tuhan tidak bisa nyiptain dengan Tuhan lah, itu namanya palsu. Betul.
Masa Tuhan tidak bisa mencipta? Jadi Tuhan kita adalah yang mencipta. Begitu kata Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Manusia, Tuhan kalian itu bukan hanya kalian doang, tapi orang-orang yang pernah ada, pernah hidup sebelum kalian. Oh, apa hebat lagi itu. Kalau kita katakan hari ini, kan hari ini masih berlaku ayat ini, betul? Manusia, sekarang jumlah penduduk 6 dunia ini berapa? Betul tidak? Kan miliaran. Cuman saya sebelum pakai tafsir, lanjut dulu ya supaya tidak potong bacanya. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian, kalau kalian beribadah kepada Tuhan kalian, kalian akan bertakwa. Ibadah menjadikan bertakwa. Tambah, belum selesai. Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan kalian tadi itu selain mencipta, adalah ja'ala lakum, menjadikan untuk kalian, bagi kalian. Kalian boleh memiliki, boleh menikmati. Apa itu? Al-arda, bumi. Masya Allah. Coba tuh tanyakan harganya biro. Bumi ini berapa harganya? Gratis loh, oleh Allah diberi. Ja'ala lakum, Allah jadikan bumi untuk kalian. Nggak bersyukur? Tidak mengucapkan syukran, ya, tidak mengucapkan gitu, namanya tidak tahu diri. Betul tidak? Nah itu kita teruskan dulu. Firas seperti hamparan, ya, kayak karpet, kayak ya, bumi terhampar. Sudah, tinggal kamu milih saja tinggal di mana. Betul tidak? Sudah terhampar bumi ini. Walaupun begitu masih ada orang yang diberi lahir di tempat mudah, cari di tempat-tempat susah. Pernah lihat? Antum coba lihat di YouTube, langkah-langkah gitu, iseng-iseng. Ada orang yang tinggal itu di gunung tinggi, sampai untuk naik itu manjat bapak bawa tas di punggungnya, milih tempat itu yang kalau kepleset aja langsung yang jadi taruhannya nyawa. Betul? Ada pernah begitu? Ya kalau bahasa kita, ngapain kamu susah-susah? Betul? Kan bumi itu kalian, cari kayak lapang dikit yang jangan-jangan akibat orang zalim, betul? Tidak ada tempat kamu di sini. Sono kalau mau ke gunung, itu kejam manusia itu zalim. Lanjut dulu. Bukan hanya bumi mas. Allah berfirman was-sama binaan, sama langit. Binaan terang dan hebatnya Tuhan kita itu Allah. Langit segitu tingginya, nah, ada tiangnya. Ada tiang tidak? Tanpa tiang. Dan tanpa harus khawatir ketiban. Betul. Nah, mikir, itu juga hebat sekali ke Tuhan, itu juga. Harusnya mikir cari siapa sih Tuhan itu. Kemudian kata Allah, bukan hanya itu, wa anzala, Allah turunkan, Tuhan kalian itu turunkan minas samai, dari langit yang tadi sudah ditempati yang itu,
itu sahamnya hanya nanam doang, betul tidak? Oleh antum tanya sama petani atau antum yang bertani, diolah dikit di tanahnya, betul. Kemudian digali, atau yang canggih sekarang sudah berjalan, dia bolongin sambil nanam, udah lepas. Beberapa satu keluar puncuknya, betul tidak? Siapa itu Mas? Yang mengeluarkan itu siapa itu? Betul tidak? Nguliklah mau zat kimia apa? Nggak bisa, itu urusan dengan kehidupan. Kata Allah Tuhan. Ya, dari situ, dari itu bihi dengan si air itu minas samarat, min dari, belum semua, hanya min dari samarat. Rizqan apa? Buah-buahan itu untuk apa? Buah itu untuk apa? Kata Allah, rizki. Jadi buah itu rizki dari Allah. Laku. Kata Allah, udah sadarlah, yang menciptakan kalian, menciptakan Tuhan sebelum kalian, menciptakan dan jadikan bumi, jadikan langit, turunkan air, kemudian Allah jadikan berpenghasilan, tumbuh kemudian pepohonan, lalu jadilah buah-buahan, lalu rezeki dihidangkan, warna-warni, manis, asam, betul tidak? Ada yang pahit, ada. Kata Allah, dah, enggak. Kata Allah, fala. Nah, sekarang baru nih perintah bagi yang berpikir. Fala, maka lah, jangan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ya Allah? Taj'alu lillahi, kamu jadikan terhadap Allah. Ya. Berarti kalau gitu Allah ini di sini sebelumnya kan belum ada kata Allah nih, betul tidak? Tidak ada saja Yohanes ubudu rabbakum, betul? Ada kata Allah, betul? Adanya kata rabbakum. Lalu alladzi, betul? Nah, sekarang Allah jelaskan. Ternyata rabbakum yang alladzi itu Allah. Betul? Kata Allah, maka jangan kalian jadikan terhadap Allah anda dan tandingan. Sampai mikir nggak sih? Yang mencipta Allah, yang memberi rezeki Allah, ngasih bumi terhampar Allah, langit Allah, hujan Allah, buah-buahan Allah. Masa kamu pas beribadah kepada selain Allah? Cong, betul tidak? Kalau orang mau mikir sedikit, betul. Yang ngasih siapa, kok berterima kasihnya kepada siapa? Betul tidak? Coba, ini mah betul tidak? Coba tuh. Ini belum tafsir, ini baru terjemahan aja. Kata Allah, Tuhan itu yang mencipta bla bla bla. Kemudian kamu harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kemudian sikapmu terhadap yang telah menciptakan, telah menjadikan itu, kamu harus beribadah tok hanya padanya. Jangan menjadikan tandingan kepada Allah. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu, kamu berilmu, kamu punya kesadaran itu. Gimana nggak sadar? Betul tidak? Lautan segitu airnya melimpah, hutan segitu pohonnya lebat. Siapa yang buat? Betul tidak? Kata orang si alam. Siapa bilang alam? Betul, alam aja Allah yang buat. Betul tidak? Allah itu. Cuman kalau orang yang namanya ateis atau anti-teis, ya di depan muka dia itu hanya tok materi. Tok materi. Kalau menilai itu dia antum ya, sudah baru
dia. Betul. Karena bagi dia sampai di situ ceteknya pandangan itu. Orang itu ya di sendal jepitnya, sarungnya, pokoknya pecinya. Itu materialis. Padahal bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak itu. Bukan. Kata Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat pada gambar, frame-mu, penampilanmu, casingmu, wala ila ajsamikum, jasmanimu, bodimu. Allah ada itu. Kata Rasulullah, walakinnallaha yanzuru, Allah itu melihat ila qulubikum. Qulub jamak dari qalbu. Qalbu itu di dalam mata. Kata orang di dalam dada. Berarti sudah tersembunyi, betul tidak? Berarti kalau itu yang dilihat, yang dinilai itu bukan yang terlihat, tapi justru yang tidak terlihat. Wa a'malikum, dan Allah lihat dari amalan kamu saat nilai apa? Kalau lagi alhamdulillah, la illallah, Allahu akbar. Nah, nanti orang itu kelihatannya, betul, kelihatannya sedang berzikir. Zikir itu ibadah. Berarti mudah-mudahan orang itu dalam posisi dan badan baik karena sedang berzikir, betul tidak? Kalau orang itu kegiatannya gaplek, joplak. Orang itu kelihatannya sedang berjudi atau main sia-sia gitu. Kalau itu kelihatannya orang itu kurang bisa memanfaatkan umurnya. Nah, begitu. Kalau kita yang melihat. Nah, para dan sekalian, coba kita lihat pada tafsirnya. Itu nanti fase pertama saya jelaskan artinya. Fase kedua adalah jadi mulai sini ya, 21. Al-Imam Al-Baghawi yang tentu disarikan kata-katanya saja, yang intinya saja. Kata ya ayyuhan nas. Al-Imam Al-Baghawi nukil lagi dari imam sebelumnya namanya Ibnu Abbas, dan ini sahabat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas, artinya khitabu ahli Makkah. Ini ditujukan An-Nas itu adalah manusia penghuni Makkah, warga Makkah. Saat itu, bukan saat sekarang. Wa ya ayyuhalladzina amanu, kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti ini ahlul Madinah. Untuk membedakan, kalau ada dalam Al-Quran ya ayyuhan nas, kata Abdullah bin Abbas, itu berarti orang-orang Makkah, berarti sebelum hijrah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti orang-orang yang beriman setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tetapi kata beliau wa ha'una'an, tetapi di sini manusia yang dimaksudkan nas di sini umum. Itu sudah bahasa Indonesia juga kan, umum. Illa min haitsu innahu la yaqulu sighar wal majanin. Aduh, enak nih. Ditanya kata dia umum nih untuk semua manusia. Yang tadi jumlahnya berapa? Miliar. Umat Islamnya aja hampir 2 miliar. Itu masih minoritas. Manusia jadi umum, kecuali di luar kata manusia ini yang masih sighar, masih cilik maksudnya apa? Belum balik. Nah, jadi bocah-bocah anak-anak kita yang belum balik itu disebut sighar, jamak dari shaghir, kecil, anak kecil. Lam yablugh, belum balik, itu shaghir, jamaknya sighar.
Wal majanin, kata beliau, majanin jamak dari majnun. Majnun artinya gila. Jadi kata Imam Al-Baghawi, manusia ingat ya, ini ayat nih untuk semua kalian manusia. Kecuali bocah yang belum balik, atau orang gila. Ini langsung nuncuk, betul tidak? Kalau orang itu nggak maksud perkataan ini untuk siapa, nyaris orang itu masih cilik atau orang gila. Oh ya, begitu Pak. Kalau masih belum mengerti tentang apa yang dimaksud dengan manusia menurut Allah dalam ayat ini, berarti orang itu bocah cilik atau orang gila. Nah, mudah-mudahan kita mau gak balik betul lah, betul tidak? Ya, kita udah balik nih, malah kita jadi pakai, betul tidak? Ngeh dong, move on dong, sekarang betul tidak? Jangan juga jadi orang yang udah gede, gila, ya tidak terhitung. Nah, jadi para sekalian, sebelum saya lanjutkan, manusia. Sekarang sebelum kita lanjutkan, ayat ini kan ayat 21 nih, betul? Kalau Anda lihat tadi sebelumnya, kan kita sudah bahas 3 jenis manusia. 3 jenis manusia ada, misalnya al-muttaqun, ulaika, ya, muttaqun orang yang bertakwa, alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti ada bertakwa. Lalu berikutnya adalah innal ladzina kafaru, berarti siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir kan manusia juga, betul tidak? Ketiga, wa minan nasi may yaqulu, ada orang yang berkata tapi omongannya bohong. Berarti mereka munafik. 3 orang sudah Allah sebutkan, betul tidak? Ada orang yang bertakwa, ada orang kafir, ada orang munafik. Mereka manusia bukan? Manusia. Berarti kalau dikaitkan ayat ini manusia, berarti manusia siapa? Manusia, kalau kalian orang yang sudah bertakwa, sedang bertakwa. Manusia, orang yang sampai sekarang masih kafir, tidak beriman kepada ajaran Muhammad. Manusia, orang yang kamu pura-pura beriman padahal kamu kafir hatinya. Kan kena semua tuh, betul tidak? Jadi kalau dikaitkan para jemaah sekalian, ayat ini dengan sebelumnya, nas manusia itu maksudnya adalah ya semua manusia, karena manusia itu isinya 3 saja, isi iman, mukmin atau muttaqin atau kafirin atau munafik. Semua orang-orang yang tadi. Ya, jelas ya. Lalu perintah yang berikutnya, ya abudu. 2 ayat ini yang paling harus kita garis bawahi adalah kata ya abudu. Mungkin coba saya bantu dengan ini. Dalam ayat ya'budu gitu. Dan ya'budu itu sekarang asalnya adalah abida, ya'budu ibadatan, abidun, abdun, ma'budun. Lagi
supaya ada kaitan i'bud. Kemudian wa'budu. Nah, jadi asalnya itu ini. I'bud, beribadah. Tapi perintahnya baru satu orang. Perintah beribadah tetapi kepada satu orang. Beribadahlah kamu. Nah, kamu satu orang. Tapi kalau ini i'budu, i'budu, ada wawunya, ada alifnya. Ini apa ini maksudnya? Berarti ini maksudnya ada kalian. Kalian siapa? Manusia. Jadi hai manusia, semua kalian manusia beribadah. Karena sekalian, tolong pahami. Ini namanya istighraq. Istighraq itu penggelam. Pokoknya kalau dia menungso, gitu kan, dia diperintahkan beribadahlah. Ada pemahaman yang sangat mudah dan mendasar. Kalau orang tidak beribadah kepada Allah tuh jangan-jangan bukan manusia. Itu tidak kan gitu. Orang tinggal aja, oh manusia bukan? Manusia lah. Kata Allah, kamu harus beribadah pada Allah. Kan gitu, betul tidak? Tidak beribadah pada Allah, berarti imma kamu bukan manusia, betul? Wa imma kamu masih bocah. Apa tadi? Cilik, betul tidak? Belum balik. Wa imma kamu orang gila. Milih yang mana? Betul? Hebat sekali. Nikmat sekali, coba gue paham itu. Inilah yang menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran agama untuk segenap manusia. Tidak ada Islam untuk Bani Israel, tidak. Islam untuk orang Arab, tidak ada. Pokoknya tinggal tanya saja, kamu KTP-mu manusia bukan? Kalau KTP manusia, kamu diajak, disuruh untuk supaya beribadah hanya kepada Allah. Wow, urusan terima tak terima ya jangan ngomong saya lah, saya terjemahin saja, betul tidak? Yang tidak paham itu, imma kamu bukan manusia, wa imma kamu bocah cilik belum balik, wa imma kamu majid nun. Nah ada kata berikutnya, ada kata abada ya'budu, nanti ya ketemu abada ya'budu ibadatan, sudah bahasa Indonesia nih, beribadah, ibadah sudah bahasa Indonesia. Abidun adalah orang yang sekarang sedang mengerjakan ibadah, secara bahasa gitu. Atau kalau secara jauhnya, dia orang yang hobinya, kesehariannya, hidupnya beribadah kepada Allah. Namanya abid. Jamaknya ubad. Dia kurang punya nafsu, kurang syahwat, lemah syahwatnya terhadap dunia. Dia syahwatnya itu gedenya pada akhirat. Nah itu disebut abid. Jamaknya ubad. Jarang lah sekarang nih abid ini. Abdun, nah abdun statusnya, kamu tuh abdun, hamba. Kebalikan dari abdun, biasanya sayyidun, bos. Bahkan orang menyebutnya big boss, tuan yang memilikimu, yang kamu kontrak, menggunakan materai dengannya, yang kamu terikat kerja dengannya, yang kamu susah melanggar karena ikatan kerja itu, kamu terikat dengan dia, itu namanya dia sayyid.
sekarang sayyidnya orang Indonesia siapa? Sayyidnya orang Indonesia adalah oligarki, betul tidak? Jadi mudah-mudahan tidak semua, ya. Mudah-mudahan kita tetap sayyid kita itu Allah. Karena Rasul mengatakan begitu, ikhwan. As-sayyidu Allah. As-sayyid itu majikan itu, bos itu, big boss itu Allah. Itu Rasulullah. Ya kalau tidak mengikuti jejak Rasul, ya bisa jadi oligarki itu bosnya, betul tidak? Makanya tunduk patuh banget tuh sama bos, betul tidak? Rela dijadikan boneka, betul tidak? Wujudmu itu golek doang, betul tidak? Dicakepin, dibagusin, segala macam itu, oh sampai golek doang. Ya. Suruh ini mau, suruh itu mau, ya. Suruh misalnya sedikit bahwa kalau cinta Indonesia, ya kasih kerjaan pada pengangguran orang Indonesia loh. Di Indonesia banyak pengangguran, malah buka lapangan kerja untuk orang luar. Nah, itu namanya rada kurang beres itu ya, cara berpikirnya. Antum punya saudara susah, rumah nggak punya, kerjaan nggak punya, anak yang berenteng, nganggur. Ada yang terpelajar, ada yang nggak sekolah. Kata orang nyari makan susah, udah dapat duit, uangnya cepat habis, gitu tidak? Malah sini. Di kita banyak kerjaan loh. Oh, datang, berundung. Sekarang katanya Allah alam masih segitu atau sudah nambah? Ya, TK tenaga kerja asing itu sampai mencapai 74.000, itu yang terucap. Bayangkan tuh, 74.000 itu, ya, itu ada yang kasar, ada yang level mungkin di bawah kasar, di atas kasar, tapi kan makan semua, betul tidak? Mereka dikasih kerjaan, dikasih makan, udah gitu tidak beribadah lagi pada Allah, betul tidak? Orang Indonesia banyak nganggur, banyak bodoh, banyak sakit, dan seterusnya. Nah, itu karena apa? Itu karena urusannya dengan sayyid. Siapa sayyidnya? Nah, kalau sayyidnya misalnya investor. Nah, gitu. Kalau saja investor, ya investor ini rumusnya sebetulnya adalah untuk supaya Indonesia jadi tidak terbelakang, jadi maju. Itu awalnya. Bukan berarti investor tapi ngirim sampai bahan bakunya, ngirim sampai tenaga kerjanya, betul nggak? Sampai hasilnya dan sampai duitnya, sampai semua apa yang dihasilkannya diboyong untuk keuntungan dia. Nah, itu ada cara berpikirnya harus mungkin disuruh ngaji dulu kali ya. Jadi itu contoh lah, salah satu kehidupan. Jadi abdun itu adalah budak, kebalikan budak adalah sayyid. Kalau di Indonesia ada yang mengartikan buruh. Kalau buruh itu level bawah, mestinya pekerja lah, gitu tidak. Nah, berikutnya adalah bosnya, sayyid. Ma'bud, ma'bud itu kebalikan dari abdunnya. Yang dijadikan arah orang beribadah itu namanya ma'bud. Nah, gitu. Di dalam Al-Quran sini kembali lagi tadi, ya'budu, ya'budu, beribadahlah kalian. Ya, kata Abdullah bin Abbas, ya'budu itu ada kaidahnya. Dan sekalian, antum kalau ketemu kalimat yang budu di dalam Al-Quran, menurut Abdullah bin Abbas, rumusnya adalah, kata beliau, kullu ma warada, kullu ma warada
fil Qur'ani min al-ibadati fa makna tauhid. Ini kaidah nih, ya, lebih dari doktor nih, ya, lebih dari profesor nih. Abdullah bin Abbas, julukannya Habrul Ummah, doanya tokcer dari Rasulullah SAW. Kata beliau, kalau kamu temukan kata i'budu, ibadah dalam Al-Quran, maknanya tauhid. Jadi kalau ini artikan i'budu, beribadahlah, kalau menurut pengertian tadi tinggal praktekkan saja. Berarti tauhidkanlah, esakanlah, tunggalkanlah, tauhidkanlah. Siapa? Rabbukum. Ya, budu di sini Rabbakum, ya, Rabbakum. Sekarang kita pahami dari kata khalq. Apa khalq? Kan tadi ada kata Rabbakum, wa'budu Rabbakum, Rabbakum alladzi khalaqa. Nah, kata khalaqa itu apa? Kata beliau, namanya tafsir satu kata diartikan. Khalaqa itu wal khalqu ikhtira'u syai'i ala ghairi misalin sabaq. Khalaq itu kata Al-Imam Al-Baghawi adalah mengadakan sesuatu yang baru, tidak pernah ada sebelumnya. Berarti kalau bahasa kitanya, membuat sesuatu ada, sebelumnya tidak ada. Gitu. Jadi tadinya tidak ada, sekarang ada. Ya, pada sekalian yang telah menciptakan kalian. Berarti kalian itu coba betul ya, gitu. Kita ini dulunya tidak ada. Nah, itu langsung pelajaran untuk kita. Mau tahu siapa kita? Ini sama dengan memperkenalkan tentang kita. Versi Allah. Kalian itu wahai manusia, dulunya ndak ono, ndak ada, tidak ada. Kok bisa ada? Ya karena ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakan itu? Itulah Tuhanmu itu. Yang nanti kita sebut siapa tadi? Allahnya itu, Tuhanmu itu Allah. Ini kalau ini nggak dipahami, maka nggak sadar-sadar itu kita. Yang menciptakan kalian. Tapi bagi orang yang ya dia anti agama, ya, atau dia anti Tuhan, karena ada dua. Ada orang yang anti agama, ya, belum tentu dia anti Tuhan. Tapi kalau dia anti Tuhan, pasti anti agama. Hanya ada beda antara ateis dengan anti teis. Nah, jadi sadari. Sekarang tahu nih, yang menciptakan kalian itu, yang menjadikan kalian ada sebelumnya kalian tidak ada, itu Allah. Ini kan mendasar sekali. Mau teliti dulu, teliti. Itu tidak. Nanti di alam Al-Quran satu empuk membuktikan bahwa manusia tadi nggak ada. Kalau dalam bahasa imannya itu alam al-lawh al-mahfuz. Tidak ada itu disebut alam kitab, alam di mana masih dalam bentuk catatan. Lalu berikutnya sudah mulai ada namanya alam ar-rahim, alam rahim. Nah, mulai dari perut istri atau ibu kita. Nah, lanjut, walladzina min qablikum itu khalaqal ladzina min qablikum. Ya, mudah saja. Juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian yang dekat, ya berarti kakek kita, betul tidak? Dulu waktu kita masih kecil, masih ketemu kakek, masih. Nah, sekarang sudah tidak ada, berarti sudah dulu. Orang sebelum kalian, karena mereka sudah mendahului dari kita. Itu yang menciptakan kakek, itu Allah. Gitu. Katanya kakeknya ada sudah ratusan tahun, gitu kan? Ya, sampai nembus sangat kakeknya itu. Ada 50, ada berapa gitu. Itu mereka itu adalah yang mengadakan Allah. Penciptanya adalah Allah. Nah, ini langsung
langsung harus dibangun nih bagi orang yang cerdas nih gitu. Bukan selain Allah itu, Allah itu. Kalau mau cari bukti, karena orang, para yang sekalian, kalau orang beriman itu adalah ukurannya kalau sudah datang berita dari Allah langsung percaya. Itu orang beriman. Masa Allah bohong gitu, langsung akalnya berpikir. Masa Rasul bohong? Enggak lah, Rasul dipilih itu karena jujur. Itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia cari dulu bukti, ketepuk sana, ketepuk sini, sampai ketemu ternyata manusia itu dari kera, gitu, betul tidak? Nah itu karena nyari. Bagi orang Islam itu nggak nyari. Ada pada Al-Quran, manusia itu tidak ada. Dari apa asalnya? Gali lah. Tapi awalnya adalah tidak ada. Dan tidak adanya itu bukan berarti turunannya dari kera. Betul tidak? Nah, gitu. Jadi langsung tahu. Oh ternyata yang menciptakan kita itu Allah, bukan hasil evolusi. Toh kalau ditanya lagi, itu yang menciptakan awal-awal sampai si kera itu ada siapa? Betul tidak? Ya harusnya mentok juga. Oh yang kera itu yang menciptakannya sih mbahnya engkau kera itu siapa yang minta? Harusnya jawabnya ya Allah juga. Tapi namanya orang kafir, tidak beriman kepada Allah, gelap itu, peteng. Karena yang dia hadapi adalah materi itu. Kalau yang dia rasakan, yang dia teliti, yang dia ukur, ada ya ada. Kalau nggak ada, dia tidak punya pedoman. Kalau umat Islam itu nikmat sekali, wahai kaum muslimin. Umat Islam itu nikmat sekali. Seringlah membaca Al-Quran, baca Al-Quran, baca artinya. Akan ketemu semua rahasia ada dalam Al-Quran. Lalu Allah firmankan la'allakum tattaqun likai kata Imam Al-Baghawi tanju minal azab agar kamu selamat dari azab. Sini lagi ya kata beliau di sini ya kalau ke tafsir mungkin akan agak lama ya. Habis dari situ nanti ke bawah sini. Kunu ala raja'i taqwa bi an tasiru fi sitrin wa biqayatin min adzabillahi ya wa hukmillah min waraikum yaf'alu ma yasha. Kata Imam Al-Baghawi artinya la'allakum tattaqun itu jadilah kalian termasuk orang yang selalu berharap bertakwa kepada Allah sehingga kamu selalu terlindung sitar ya, bahasa kita sitar ya, terlindung jadi kita tidak tahu yang sebelahnya wa wiqayah terlindungi wiqayah terjaga min azabillah dari azab Allah dan Allah itu dari balik kalian adalah berbuat mengerjakan apa yang Allah kehendaki gitu. Jadi intinya adalah kata beliau agar kalian bertakwa. Kalau saya mungkin amati la'allakum tattaqun itu pada sekalian tattaqun itu fi'il mudhari' yang menunjukkan terus-menerus kan. Jadi kalau begitu kalau kalian sadar bahwa yang membuat kamu ada, yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, kesadaran itu harus membuat kita beribadah hanya kepada orang, kepada zat yang menciptakan kita dan takwanya kita, beribadah kita terus menerus, nggak ada berhentinya. Tattaqun, hari ini bertakwa, besok bertakwa, lusa bertakwa dan seterusnya. Mustamir, terus menerus dalam bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan. Di sini firas itu diartikan ada bisat, salah satu yang terhampar, qilan manam, artinya tidur, buat wita'an, tempat kita menginjak, atau kata beliau zallalaha wa lam yaj'alha haznatan la yumkin al-qarar 'alaiha. Ada diartikan juga bumi itu adalah ya, yaitu dipermudah oleh Allah, sudah zallala, sudah dibuat hina si bumi ini supaya mudah diinjak, tidak bergetar sehingga kita kan diam, betul tidak? Tidak gemetar. Kalau gemetar kan kita nggak bisa hidup, betul tidak? Kata orang namanya gempa, betul tidak? Kalau orang gempa gimana? Wah, mau mikir besok gimana?
hari ini itu susah. Jadi nikmatnya kita hidup di bumi ini, buminya ini oleh Allah sedemikian rupa qarar, diam, sehingga kita bisa menikmati hidup. Gitu. Al-ja'lu huna al-khalaq, kalimat wa ja'ala lakum tadi itu adalah sama dengan khalaqa, sama dengan mencipta. Jadi bumi, ya Allah menciptakan kamu, Allah juga menciptakan bumi. Was-sama, sama itu ya, kita sini dulu. Sama itu kata beliau diartikan saqaf. Saqaf itu bahasa kita atap, langit ya. Marfu'an yang tinggi. Nah, bumi itu kayak atapnya kita. Ya, tetapi sangat tinggi ya, terangkat sangat tinggi. Ya, makanya kalau di Indonesia kalau pendek disebut langit. Tapi kalau tidak pendek disebutnya langit. Gitu. Ya, aneh kalau satu berarti lebih sedikit, betul tidak? Kalau diulang berarti banyak. Tapi dalam hal ini beda. Justru yang langit-langit sedikit. Harusnya langit itu sedikit, langit-langit banyak. Tapi justru langit-langit sedikit, pendek. Alhamdulillah itu urusan bahasa ya. Berikutnya para sekalian, wa anzala. Jadi ada khalaqa, coba Anda perhatikan. Fi'il Allah, pekerjaan Allah. Yang dia adalah Tuhan kita itu. Satu, khalaqa, mencipta tadi, betul? Ja'ala itu artinya apa tadi? Juga bermakna khalaqa, menjadikan, menciptakan. Sekarang anzala, menurunkan. Ya. Anzala minas sama, menurunkan dari langit. Itu Allah juga. As-sama diartikan dengan awan. Ma'an maksudnya hujan. Ya. Allah turunkan hujan. Lalu ada air, ada ilmu sendiri, Pak. Ada ilmu namanya bumi, geologi, betul tidak? Ada ilmu klimatologi, ya. Ada BMKG itu kan. Jadi semua itu adalah ilmu karena Allah ciptakan benda-benda itu. Lalu manusia ngulik, lalu mendapatkan ilmu itu. Wa akhraja bihi minas samarat, kata beliau, min alwani as-samarati wa anwa'in nabat. Samarat itu buah, samarat berarti buah-buahan. Ditafsirkan oleh beliau berbagai macam warna dari buah, berbagai macam dari tumbuhan. Bayangkan Pak itu, nih, samping kita itu betul tidak? Subhanallah, itu yang nyampur mengkombinasi warnanya sampai merah kayak gitu itu. Ya. Dia hijau, tapi pas muncul bunganya merah, merahnya tidak merah nyengat, tidak merah pucat, sehingga enak sejuk dipandang, betul tidak? Itu gimana coba? Kalau bahasa orang itu mengkomposisikan warna itu, betul tidak? Udah, kalau bagi orang yang beriman, jangan buang waktu. Allah, betul tidak? Bagi para peneliti dulu Pak ya. Oh, buat sekian juta warna itu, kucek, jadilah warnanya jadi begini. Lihat kepada misalnya kalau antum beli toko cat, betul tidak? Ya, warna intinya ada berapa? Lihat di situ, nanti dikucek sampai warna sesuai dengan antum pesan. Ya. Intinya adalah itu Allah yang mengeluarkan itu. Rizqan lakum, ta'aman lakum, wa alafan lidawabikum. Makanan bagi antum, pakan bagi hewan ternak milik antum. Kata Allah, fala taj'alu lillahi andada. Kata beliau, amsalan, jangan kamu jadikan ada tandingan semisal Allah. Ta'budunahum, yang kamu beribadah pada mereka, kaibadatillah, seperti kamu beribadah pada Allah. Jadi kalau misalnya sholat, kamu sholat kepada Allah juga, kamu sholat juga kepada selain Allah juga. Kalau itu sholat. Nah, tinggal gambaran saja. Kalau sholat itu ruku, sujud, betul tidak? Nah, kalau ibadah kepada selain Allah, nah, misalnya ruku, sujud itu kan simbol dari kehinaan dan kepatuhan, betul tidak? Berarti kalau kamu tunduk dan menghinakan diri kepada selain Allah dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu ibadah. Kamu telah menjadikan sesuatu itu tandingan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu
cerdas dikit, itu tidak. Jadi kalau semakna dengan kalimat sholat itu, tetapi diarahkannya bukan kepada Allah, padahal itu hanya harusnya untuk Allah, itu sudah berarti larangan. Kata beliau Abu Ubaidah, an-niddu ad-diddu. An-nidd itu artinya didd itu adalah kontra, lawan. Wa huwal adad, yaitu yang menjadi kontra, ya, kebalikan dari Allah. Kalau Allah itu esa, mono, nah ini poli, betul tidak? Kalau Allah itu hanya satu, dia ada batu, ada angin, ada dewa, ada segala macam. Itu adalah sama dengan adad. Wallahu ta'ala bari'un minal misli wadid. Allah itu sama sekali tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya. Nggak bisa. Nggak bisa disebut lawan lah kalau tidak sebanding, itu tidak. Nah, para jamaah sekalian, Allah tidak punya samaan, ya, kembaran. Allah tidak punya lawan yang layak diperlawankan dengan Allah. Nggak bisa. Makanya kalau ya kita ingat sedikit, atau nanti kapan Allah masuk ke tafsir surat Al-Ikhlas, kenapa Allah itu tidak lahir dan tidak dilahirkan? Betul tidak? Ya, kalau Allah dilahirkan berarti Allah bagian dari yang melahirkan, betul tidak? Itu kata begitu sudah sama dengan selain Allah namanya. Allah nggak begitu. Kalau Allah itu adalah yulat, dilahirkan, berarti dalam Allah itu ada sesuatu yang merupakan bagian dari yang melahirkan, betul tidak? Dan itu nggak bisa, Allah nggak begitu. Makanya lam yalid wa lam yulad. Kita kesini dulu. Kata Allah, antum ta'lamun wa antum ay ana wahidun khaliqu hadhil asya, dan seterusnya. Para yang sekalian, di akhir daripada kita ngaji pagi hari ini, dua ayat ini kalau saya ajak para sekalian, saya kasih judul, wahai manusia, beribadahlah pada Allah. Nah, sesuai dengan tadi perintah, betul tak? Kata Allahnya begitu. Ayatnya ini. Nah, keterkaitan ayat ini dengan sebelumnya tadi seolah Allah mengingatkan bahwa orang mukmin, kafir, munafik, selama mereka manusia, maka segenap mereka harus menunaikan tugas inti mereka, yaitu beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian perintah ibadah. Yang memerintahkan ibadah kepada Allah siapa? Allah. Bukan raja, bukan bos. Allah. Jadi kalau orang itu tidak mau beribadah, ya silahkan. Nanti kamu tanggung jawab sini kepada, tinggal kamu adalah manusia. Yang membuat kamu jadi manusia itu Allah. Nah, kalau tidak mau beribadah, nanti kamu tanggung jawab sini pada yang menciptakan itu. Ya. Allah. Yang diperintah siapa? Adalah manusia. Manusia. Kalau saya dalam kurung, tidak masuk dalam kurung, berarti kalau gitu Islam adalah agama untuk segenap mereka yang berbangsa manusia. Jadi jangan lagi mau percaya kepada orang yang mengatakan bahwa Islam itu untuk orang Arab, kadrun. Nah, itu berarti jelas nggak beriman pada Allah itu. Nggak ngerti. Jangan-jangan nggak nyentuh Al-Quran. Jangan-jangan nyentuh Al-Quran tapi nggak dibaca. Jangan-jangan pura-pura doang. Kalau dia baca dalam Al-Quran, enggak. Quran itu bukan untuk kadrun, bukan untuk orang Arab, saya bukan. Mau pesek, mau bule, mau ireng, semua disuruh beribadah pada Allah. Nah ini ya terserahkan sekarang. Jadi manusia itu semuanya oleh Allah diarahkan, diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Dan dari kata ini sudah langsung antum bisa punya bekal untuk mengantar. Islam bukan ajaran iklim tertentu, ras tertentu, tidak. Islam untuk manusia. Ya manusia di mana aja. Ada yang di pojok gunung, ya berarti dia manusia. Ada yang di
puncak mana, di pojok mana, ya di Islam manusia ya dia harus berislam. Begitu. Kalau tidak ya silakan tanggung jawab sendiri. Lalu kalau kita mau tanya, kenapa sih? Alasan mengapa manusia harus beribadah hanya kepada Allah? Dan kalau mau nanya, ngapain? Oh saya disuruh ibadah tok kepada Allah doang. Gitu. Kalau orang pengen kepada selain Allah, kenapa nggak boleh? Gitu. Nah, coba jawab. Satu, Mas, gitu kalau bahasa. Ternyata yang mencipta, yang tadinya tidak ada, sekarang jadi ada, itu Allah. Nah, ini bukti dalam Al-Quran banyak. Ini sebagian saja. Allah berfirman. Kata Allah, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma." Diulang. Yang kata Allah, kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu siapa? Allah. Jelas? Mau teliti? Betul tidak? Bagi orang beriman, enggak neliti juga udah beriman. Betul tidak? Percaya. Jadi nggak usah capek-capek. Lanjut. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila." Kata hai manusia, kami menciptakan kalian laki, perempuan. Berarti menciptakan manusia laki-laki perempuan siapa? Allah. Ya. Kemudian kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami ciptakan manusia dan jin. Berarti yang mencipta ini Allah. Yang membuat kita tidak ada menjadi ada ini adalah Allah. Oh, kalau gitu, ini alasan. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena yang membuat kita dari tidak ada menjadi ada adalah Allah. Nah, ini pintar namanya. Sesuatu yang membuat kita tadinya tidak ada menjadi ada, itulah yang harus kita beribadah padanya. Satu, dua, alasan kedua. Ternyata dunia, langit, bumi, seisinya ini punya Allah. Nah, ini penting, prinsip banget. Kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi. Masya Allah, kaya banget, betul tidak? Langitnya punya Allah, buminya punya Allah. Di antara langit dan bumi punya Allah. Berarti seabrek-abrek semuanya punya Allah. Oh, itu ya yang harus kita beribadah kepadanya. Tuhan yang memiliki segala-galanya itu adalah Allah. Dan berarti itu yang harus kita ibadah. Itu cara berpikir Muslim. Ya. Jadi cerdas versi Al-Quran. 3. Kenapa kita harus beribadah pada Allah? Allah yang memfasilitasi manusia segala kebutuhan mereka. Loh, semua fasilitas ini kita bisa hidup puluhan tahun. Yang antum kalau rinci, berapa oksigen yang antum hirup, berapa liter beras yang antum makan, berapa ekor ayam yang antum sudah bantai, betul tidak? Itu semua yang menyediakannya itu Allah. Subhanallah. Dari mana itu? Ngarang? Enggak. Tuh baca. Kata Allah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dialah Allah yang telah menyediakan untuk kalian apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, semuanya berasal dari Allah. Waduh, hebat sekali Tuhan kita, betul tidak? Wah, kalau gitu ya deh, sama dia saja, betul tidak? Gitu dong harusnya. Ini namanya kecerdasan Al-Quran. Lihat dalam ayat lain, kata wa sakhkhara lakum al-laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma. Di absen satu-satu, Mas. Yang menyediakan untuk kalian malam, siang, matahari, bulan, bintang, semua tersedia untuk kalian. Yang semua itu diamrihi atas perintah Allah. Hebat sekali Tuhan kita itu, betul. Rabbakum, Tuhan kalian tadi, hebat sekali.
bukti kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Aduh. Jadi kalau nggak percaya dengan isi ayat ini, sama dengan orang itu tidak berakal. La aqlalahu. Waduh. Tidak berakal. Imma tidak berfungsi, berarti bocah cilik, betul tidak? Atau hilang akal, majnun. Ya kembali lagi tadi, betul tidak? Jadi, janganlah. Carilah orang berakal. Berikutnya, kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah? Karena Allah yang mengatur semua. Matahari terbit pagi hari, terbenam sore hari, bulan muncul di awal bulan, akhir bulan, habis lagi. Kata Allah, lihat. Qul Muhammad, katakan kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra. Tanyakan tuh sama orang yang menyembah, beribadah kepada selain Allah itu. Coba tanya, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit? Siapa yang punya pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari mati jadi urip? Dari urip jadi mati? Siapa yang mengatur semua ini? Nah, dulu orang musyrikin fasayaquluna Allah. Ini Pak, jangan dikaitkan dengan Wahabi ya. Ini saya enggak ke sana. Baca nih ayat ini. Kalau mau ayat ini, coba. Ayat ini kan disampaikan oleh Rasul kapan? Kan bahwa 1400 tahun yang lalu, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang baru 200 tahun yang lalu. Menjelaskan bahwa kalau ada orang yang hidup hari ini tidak mengetahui, tidak mengiyakan bahwa langit yang membuat Allah, rezeki yang menyediakan Allah, bumi malam, siang, hari yang mererangkan Allah, tidak meyakini itu, berarti lebih terbelakang dari orang musyrikin. Betul tidak? Bisa masuk? Orang musyrikin dulu ketika ditanya oleh Rasul, siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki, siapa yang melakukan dari mati, siapa yang menghidupkan, sampai siapa yang mengatur semua ini? Orang musyrikin pada zaman bahula 1400 tahun tahu, jawabannya apa? Kata mereka, Allah. Betul tidak? Kalau ada orang sekarang urip di zaman kita sekarang ini, abad katanya sudah abad ketiga, 2000 masuk zaman stasiun ini. Kemudian tidak mengatakan apa yang dijawab oleh orang musyrikin, berarti lebih maju orang musyrikin apa yang terbelakang orang zaman sekarang. Betul tidak? Jadi itu bukan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab, itu ayatnya itu. Ya, lanjut. Lihat dalam ayat yang lain. Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di keduanya. Ternyata Allah. Lalu kata yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur, kalau bahasa kita meremot ya. Si fulan mati, si fulan lahir, si fulan dapat untung hari ini, si fulan rugi, betul tidak? Itu semua itu diaturnya minas sama, ya, dari langit. Itu Allah yang mengatakan itu. Ya. Kemudian terakhir ini Allah meminta agar manusia mentauhidkan Allah. Yang terakhir, karena Allah yang mencipta, Allah memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah semuanya Allah. Ya wajar dong kalau kata Allah, kalau begitu kamu beribadahnya hanya kepada Allah. Tuh ayatnya, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Beribadahlah kamu kepadaku. Siapa yang berani mengatakan ini? Ya Allah. Betul. Kalau gitu, eling udah ibadah itu hanya pada Allah saja. Betul. Sampai Allah mengatakan, sesungguhnya aku
aku, diulang aku 2 kali. Sesungguhnya aku ini, kita innani, sesungguhnya aku Allah. Ana, aku, Allah juga, betul tidak? Allah. Kemudian la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini yang begini adalah siapa kalau bukan Allah? Betul tidak? Lihat dalam ayat yang lain. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan ilah yang diibadahi illa kecuali ana aku. Allah yang berani begini. Wa'budu. Dan lagi ayat yang lain. Ya, kata Allah, la tattakhidhu ilahaini itsnaini, innama huwa ilahu wahid. Jangan kamu jadikan ada 2 Tuhan. 2 saja enggak boleh, apalagi lebih, betul tidak? Jangan kamu jadikan menimbah kepada 2 Tuhan. Innama huwa, sesungguhnya Tuhan itu hanya 1. Maksudnya siapa? Ya Allah. Gitu. Lihat, ya ibadilladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya ya'budun. Manusia. Ya. Bumi aku. Ini namanya Allah, betul tidak? Bumi aku itu luas. Fa iya ya ma'budun. Maka beribadahlah kalian hanya padaku. Dan jadi keluarga sekalian, mudah-mudahan dari semua tadi 2 ayat itu kemudian diterangkan, disimpulkan. Kalau gitu kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena tadi minimal alasan-alasan itu membuat kita tidak punya jawaban lain kecuali benar, hanya Allah saja yang harus kita beribadah kepadanya. Wahai manusia. Demikian teman-teman sekalian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan pada kita hidayah dan taufik sehingga kita membenarkan bahwa Tuhan kita itu hanya satu-satunya, Dia adalah Allah, dan kita hanya beribadah kepadanya yang satu itu, yaitu Allah. Saya belum terangkan itu ibadah apa. Ibadah itu Allah. Nah, biar itu mungkin di lain kali. Mudah-mudahan ada waktu. Cukup ya pagi hari ini. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.